بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Fuduliyatil Lughatil Arabiyyah. Jumpa lagi dengan channel Kepo Bahasa Arab, tempatnya belajar bahasa Arab bagi pemula. Pada video kali ini kembali kita melanjutkan pembahasan bahasa Arab dari nol pada pertemuan yang ke-51 ya. Nah, di pertemuan yang ke-51 ini masih berhubungan dengan pembahasan maf'ulun bihi ya, yaitu fi'il lazim dan fi'il muta'addi ya. Apa itu maksudnya fi'il lazim dan fi'il muta'addi? Kita bahas satu persatu ya. Dalam kata kerja itu ada dua bentuk ya. Ada yang lazim ya, ada yang muta'addi. Apa itu yang lazim? Jadi lazim itu adalah ma la yansibu al-maf'ula bihi. Jadi kata kerja yang tidak membutuhkan objek ya. Jadi kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Kita berikan contoh agar mudah dipahami. Zahaba Sa'idun. Sa'id telah pergi ya. Kalau kita mengatakan zahaba Sa'id, orang sudah paham oh Sa'id telah pergi. Kharaja ustadu ya, kharajal ustadu. Ustaz telah keluar. Jadi kita sudah paham. Nah, kata kerja zahaba dan kharaja ini dinamakan lazim karena dia tidak membutuhkan objek. Orang sudah paham ya. Akan tetapi kalau dia mutaaddi ya, maka lawan daripada lazim. Apa itu? Ma yansibu maf'ula bihi. Jadi dia membutuhkan objek, kata kerja yang membutuhkan objek ya. Kita berikan contoh ya agar mudah dipahami. Nah, perhatikan doroba Aliyun al-kalba. Ali ini doroba memukul ya. Ali memukul anjing. Al-kalba ini namanya maf'ul bihi, mansub ya. Ini kita sudah bahas sebelumnya ya. Nah, ketika kita mengatakan doroba Aliyun, Ali memukul. Ketika kita mengatakan Ali memukul, maka orang belum paham ya. Ali memukul, memukul apa? Maka didatangkanlah maf'ul. Sehingga kemudian orang baru paham. Oh, ternyata Ali memukul anjing ya. Maka maf'ul ini namanya objek ya. Kemudian contoh yang kedua, sa'ala tilmizun ustazan. Siswa bertanya kepada seorang guru. Kalau kita hanya mengatakan sa'ala tilmizun, siswa bertanya, bertanya apa? Ini kan belum dipahami ya, membutuhkan objek ya. Maka didatangkanlah maf'ul bihi ustadzan ya. Maka kata doroba kemudian sa'ala ini termasuk fiil namanya muta'addi yang membutuhkan objek ya, yang membutuhkan objek. Kalau belum didatangkan objeknya maka ini masih belum dipahami oleh pendengar ya. Belum dipahami oleh pendengar. Bedanya dengan lazim, lazim ini kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Kalau dikatakan zahaba Sa'idun, orang sudah paham ya. Ali telah pergi ya. Kharajal ustazu, ustaz telah keluar. Tetapi kalau kita katakan daraba Aliyun, Ali memukul. Memukul apa? Oh, al-kalba. Baru orang paham. Sa'alat tilmizun, siswa bertanya. Bertanya kepada siapa? Oh, ustazan, kepada seorang guru. Maka itu ya perbedaan namanya lazim dan mutaaddi. Bisa dipahami ya? Kemudian al-fi'lul mutaaddi, kata kerja yang membutuhkan objek ini ada dua bentuk ya. Ma yata'adda ila maf'ulin wahid ya, kata kerja yang memerlukan satu objek saja. Jadi ada kata kerja itu hanya membutuhkan satu objek saja. Orang yang dengar itu sudah paham. Ketika didatangkan satu objek, objeknya satu saja, maf'ulun bihi-nya satu saja, maka orang sudah paham apa yang diucapkan. Akan tetapi ada juga ma yata'adda ila maf'ulain. Kata kerja membutuhkan dua objek. Kalau kita datangkan hanya satu objek, maka pendengar ini belum paham sepenuhnya.
kecuali didatangkanlah objek kedua, baru kemudian pendengar ini paham, ya, paham dengan sempurna, ya. Kita berikan contoh masing-masing ya, agar mudah dipahami. Contoh yang memerlukan satu objek saja, biasanya menggunakan kata kerja akala. Ini hanya sebagian contoh besar ya. Akala apa? Makan, syariba minum ya. Nasara menolong, fataha membuka, kasara memecahkan atau merusak ya. Amara memerintah atau menyuruh. Biasanya ini kata kerja yang hanya membutuhkan satu objek ya. Membutuhkan hanya satu objek saja. Ini hanya sebagai contoh besar kata kerja ya. Nah, kita berikan contoh dalam kalimat, akala Muhammadun al-khubza. Muhammad ini akala ya, makan. Muhammad telah makan roti. Ini Muhammad marfu ya, sebagai fa'il. Al-khubza maf'ul bihi. Kita katakan akala Muhammad. Muhammad sudah makan. Makan apa? Oh, ternyata dia makan apa? Roti, khubza. Nah, ketika kita katakan akala Muhammadun al-khubza, orang sudah paham. Dia hanya butuh satu objek saja. Fataha ini fi'il madi ya. Fataha fi'il madi, aliyun ini sebagai fa'il. Aliyun. Ini harus dhammatain ya. Aliyun sebagai fa'il. Ini sudah lewat pembahasannya fa'il ya. Di isim-isim marfu ya. Setelah fi'il ma'lum, maka datang setelahnya isim marfu'nya itu sebagai fa'il. Fa'il. Kemudian al-baba sebagai maf'ul bihi, mansub. Nah, Ali telah membuka pintu ya. Kalau kita mengatakan Ali telah membuka, ini membuka apa? Orang belum paham. Nah, datangkan maf'ul al-baba ya, pintu. Nah, ini dia hanya butuh satu objek saja. Jadi contoh kata kerja yang hanya butuh satu objek. Nah, kemudian yang kedua adalah ma yata'adda ila maf'ulain. Jadi ada kata kerja itu yang butuh dua objek baru bisa dipahami dengan baik. Kita berikan contohnya di sini biasanya menggunakan kata atau memberi ya. Sa'ala bertanya atau meminta, kasa memakaikan, manaha menganugerahkan atau memberikan ya. Albasa memakaikan ya, sama dengan kasa. Kemudian allama mengajarkan. Kita berikan contoh dalam kalimat kasaut kasautu, saya memakaikan al-fakira. Saya memakaikan al-fakira. Orang fakir. Saya memakaikan orang fakir. Ini maf'ul pertama. Kalau saya hanya mengatakan kasautul fakira, saya memakaikan orang fakir, orang masih belum paham sepenuhnya. Apa yang dipakaikan? Nah, didatangkanlah maf'ul yang kedua, sauban. Oh, yang dipakaikan itu pakaian, baju. Baru orang paham. Bukan yang dipakaikan bukan sendal, bukan sepatu, akan tetapi apa? Baju. Nah, kalau kita hanya mendatangkan satu maf'ul saja, maka orang masih belum paham dengan sepenuhnya. Akan tetapi ketika didatangkan maf'ul yang kedua, maka kemudian orang baru paham sepenuhnya. Nah, ini dikatakan ma yata'adda ilal maf'ulain. Dia butuh dua objek ya. Jadi kata kerja kasa ini butuh dua objek. Kemudian yang kedua a'taitu as-sa'ila. Nah, ini saya memberi, saya ya, ana fa'ilnya. A'taitu sa'ila, saya memberi kepada pengemis. Nah, kalau kita hanya mengatakan sampai di sini saja, a'taitu sa'ida, maka orang belum paham sepenuhnya apa yang diberikan. Yang didatangkanlah maf'ul yang kedua, to'aman. Ya, makanan. Oh, yang diberikan itu apa? Makanan. Ya, ini adalah contoh-contoh kata kerja yang butuh dua objek. Ya. Jadi ada yang ma yata'adda ilal maf'ulin wahid, dia hanya butuh satu objek saja, ya, maf'ulin wahid. Ada ma yata'adda ila maf'ulain. Ada yang butuh dua objek. Ya, bisa dipahami ya? Berikutnya, allazi yata'adda ilal maf'ulain, yang memerlukan dua objek itu asluha mubtada wal khabar. Jadi
asalnya itu ada yang mubtada dan khobar ya. Jadi asalnya itu mubtada khobar. Kemudian yang kedua, laisa asluha mubtada wal khobar. Jadi asalnya bukan mubtada dan khobar. Kita berikan contoh apa maksud aslinya mubtada khobar dan bukan mubtada khobar ya. Contohnya misalkan menggunakan kata kerja zonna, mengira, khola, menduga, hasiba, menganggap, wajada, menemukan, ja'ala, menjadikan, za'ama, mengklaim, ya. Coba kita berikan dalam kalimat, contoh dalam kalimat. Misalkan zonantu aliyan ghaniyan. Saya mengira Ali itu orang kaya, ya. Saya mengira Ali orang kaya, bukan kita ya, kira ya. Saya mengira Ali orang kaya. Nah, ini asalnya adalah aliyun ghaniyun, asluha mubtada wal khabar. Aliyun ghaniyun ini mubtada khabar ya. Maka dimasukkan fiil zonantu ya, saya mengira aliyan ghaniyan. Ali itu orang kaya. Kemudian wajadtul ilma nafi'an. Saya mendapati ilmu yang bermanfaat. Asalnya ini adalah mubtada khabar al-ilmu nafi'un. Ilmu yang bermanfaat. Nah, dimasukkan kata kerja wajadtu. Ya, kata kerja yang membutuhkan dua objek ya. Wajadtul ilma nafi'an. Saya membutuhkan saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bisa dipahami nih ya. Maksudnya asluha mubtada wal khabar itu adalah eee, maf'ul bihi-nya. Yang dua maf'ul bihi itu adalah maksudnya adalah berasal dari mubtada dan khobar, ya. Kemudian laisa asluha mubtada'a wal khabar. Eee, Maf'ul bihi-nya ini bukan dari mubtada khobar, ya. Biasanya menggunakan kata kerja a'ta ya, memberikan, sa'ala bertanya, kasa memakaikan, manaha menganugerahkan atau memberikan, albasa memakaikan, allama mengajarkan, ya. Kita berikan contoh dalam kalimat, manahtul mujtahida jaizatan. Saya memberikan hadiah kepada yang rajin, ya. Ya, nah, maf'ul pertama dan kedua ini asalnya bukan mubtada khobar. Kalau kita katakan al-mujtahidu jaizatun, ini kan tidak cocok, ya. Tidak cocok sebagai mubtada khobar. Orang yang bersungguh-sungguh itu hadiah, itu kan bukan mubtada khobar, ya, bukan mubtada khobar. Allamtu sa'idal adab, ya, adaba. Saya mengajari Said adab. Adab itu bisa diartikan budi pekerti atau kalau sastra Arab ya, sastra Arab. Alamtul sa'idan al-adaba. Nah, sa'idun al-adabu itu bukan mubtada khobar, ya, tidak cocok. Sa'id al-adab. Sa'id adab, ya, sastra. Ini kan tidak cocok ya. Sa'id budi pekerti. Nah, ini kan bukan kalimat mubtada khobar, ya. Jadi, yang pertama, objeknya, dua objek itu asalnya adalah mubtada khobar, ya. Maf'ulain, dua objek itu asalnya adalah mubtada khobar, aliyun ghaniyun, zanantu aliyan ghaniyan. Yang kedua adalah aslinya bukan mubtada khobar, ya. Manahtul mujtahida jaizatan. Saya memberi hadiah kepada orang yang rajin, ya. Orang yang rajin. Bisa dipahami ya? Kemudian berikutnya, ta'diyatul fi'lil lazim. Fi'il lazim menjadi muta'addi. Jadi fi'il lazim itu kan tadi fi'il yang tidak membutuhkan objek. Akan tetapi ada rumus ya, agar kemudian fi'il lazim ini menjadi fi'il muta'addi, menjadi fi'il yang membutuhkan objek. Rumusnya pertama ditambahkan hamzah ya. Kemudian yang kedua bitad'ifil ain ya. Bil hamzati, yang pertama ditambahkan hamzah, kemudian yang kedua bitad'ifil ain. Huruf ain fiilnya itu ditasydid. Kemudian yang ketiga biharfil jar. Yang ketiga dimasuki oleh huruf jar ya. Nanti kita berikan contoh masing-masing. Yang pertama bil hamzati ala waznil af'ala. Jadi dia menggunakan wazan af'ala ya. Contoh kharaja
Akhraja, kharaja keluar, akhraja mengeluarkan, tambahannya hamzah. Dakhala masuk, adkhala memasukkan, ya. Kamula lengkap, akmala melengkapi. Nah, ini perubahan ya. Ini kharaja ini fiil lazim, tidak butuhkan objek. Kharaja ustazun, ustaz keluar. Akan tetapi kalau kita menjadikan fiil muta'addi, maka kita pakai wazan af'ala. Jadi akhraja ya, menjadi akhraja mengeluarkan. Akhrajat tilmizu al-kitaba minal hakibati ya. Itu contoh ya. Misalkan siswa mengeluarkan buku dari tas. Dakhala, adkhala. Ya, dakhala ini fi'il lazim, tidak membutuhkan objek. Dakhalal ustadzu, ustaz masuk. Tapi adkhala memasukkan. Adkhala al-ustadzu kitaba. Ya, adkhalal ustadzu kitaban fil hakibati. Guru memasukkan uh, buku di dalam tas. Adkhala ya, tambahannya hamzah. Maka ini butuh objek, jadi muta'addi. Kamula lengkap, akmala melengkapi. Ya, tambahannya hamzah. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian yang kedua adalah dengan tad'ifil ain. Ya, ainnya ini di tasydid. Menggunakan wazan fa'ala. Ya, menggunakan wazan fa'ala. Ya, fa'ala. Ain fiilnya di tasydid. Fa'ala. Kita berikan contoh do'ufa. Do'ufa itu lemah. Do'afa melemahkan. Dari fa'ala do'afa. Kemudian hasuna bagus atau baik. Ya. Hassana membaguskan. Ya. Fa'ala hassana. Ini ya polanya. Kemudian kabura besar. Kabbara membesarkan. Ya. Membesarkan. Nah ini ya. Maka dia dari uh, fi'il lazim do'ufa ini lemah ya. Hasuna baik. Kabura besar. Maka kemudian digunakan wazan fa'ala. Maka dia menjadi dari lazim menjadi muta'addi. Kemudian yang ketiga adalah dengan harful jar ya. Contoh zahabtu bizaidin. Saya pergi. Ya, kalau saya sudah pergi ini kan sudah dipahami ya. Dia tanpa butuh objek. Kalau dia datangkan objek maka pakai huruf jar. Bizaidin. Saya datang dengan Zaid. Ya. Saya datang dengan Zaid. Maka ini menjadi objek. Bizaidin. Kemudian safartu. Saya sudah bersafar. Nah, didatangkan huruf jar bi aliyin dengan Ali. Nah, ini sudah menjadi muta'addi ya. Jadi butuh objek. Kemudian ji'tu bihasanin ya. Saya datang atau tiba dengan Hasan. Kalau ji'tu bi saya tiba dengan maka Hasan sebagai maf'ul bihi ya, bihasanin. Bisa dipahami ya? Jadi maf'ul bihi karena ada jar, biharfil jar. Jadi ada tiga cara menjadikan fi'il lazim menjadi muta'addi ya, yaitu dengan bil hamzah, tambahan hamzah dari kharaja akhraja jadi akhraja ya, bitad'i fil ain dengan ainnya ditasydid jadi do'ufa jadi do'afa ya, atau hasuna jadi hassana, kabura jadi kabbara ya, atau dengan huruf jar zahabtu bizaidin, bi ini ya huruf jar, bi zaidin. Jadi ini ya pembahasan fi'il lazim dan fi'il muta'addi yang berhubungan pembahasannya dengan maf'ul bihi ya. Demikian ya pembahasan kita kali ini, semoga dapat memberikan manfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.